الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Itu kita akan membahas ibadah selanjutnya dari contoh-contoh ibadah hati. Di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas ibadah hati yang pertama, yaitu al-mahabbah. Ya, rasa cinta. Kita sudah bahas definisinya, kemudian macam-macamnya dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari jenis ibadah hati yang kedua, yang dikenal dengan al-khawf. Al-khawf artinya rasa takut. Ya, rasa takut. Di sini Syekh menyebutkan sebuah hadis yang menggambarkan atau mencontohkan kepada kita bagaimana takutnya ya orang-orang terdahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, kharaja Abdullah ibn Umar ila Makkah. Jadi pernah sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anak dari Umar bin Khattab, beliau dalam perjalanan menuju ke Mekah. Fastaraha fi janibit tariq. Lantas beliau istirahat di sebuah tempat, itu di pinggir jalan beliau istirahat. Fanhadara alaihim ra'i ghanam min jabalin. Tiba-tiba lewatlah seorang penggembala domba. Ya, lewat seorang penggembala domba. Faqala Ibnu Umar, "Ara'in?" Kata Ibnu Umar, "Apakah Anda ini seorang penggembala?" Qala na'am. Kata dia, "Iya. Ya, saya penggembala." Qala bi'ni syatan minal ghanam. Nah, kemudian Ibnu Umar ingin mengetes bagaimana amanah dari sang penggembala ini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Maukah engkau jual salah satu dombamu kepadaku?" Qala inni mamlukun. Kata penggembala domba itu, "Saya ini seorang budak." Ya, walaysa huna rabbuha, dan di sini tidak ada tuanku. Namanya budak kan, dia menggembalakan domba tuannya.
Maka dia mengatakan, saya ini budak, dan budak itu tidak memiliki apa-apa, karena dia sendiri dimiliki oleh tuannya. Makanya dia mengatakan, ya aku ini budak, dan ini domba tuanku, sedangkan tuanku nggak ada di sini, kata penggembala itu. Faqala lahu Ibnu Umar wa yuridu an yakhtabirah. Ibnu Umar pun mengatakan dan ingin menguji si penggembala ini. Qul sayyidika akala haddi. Kata Ibnu Umar, engkau kan tinggal katakan nanti sama tuanmu, domba yang saya beli itu, ya itu dimakan serigala. Engkau dapat duit, ya engkau selamat dari tuanmu. Kemudian apa kata penggembala domba ini? Fawallar ra'i anhu wa huwa rafi'un usbu'ahu wa ra'sahu ila as-sama' yaqul fa aina Allah azza wa jalla. Kata penggembala domba itu sambil berlalu menjauh dari Umar, dari Abdullah bin Umar, sambil mengangkat tangannya, di mana Allah? Ya, fa aina Allah azza wa jalla. Lantas di mana? Anda tempatkan di mana Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, kalau Tuhanku tidak melihatku, bukankah Allah Subhanahu wa taala melihat aku? Kata penggembala domba itu. Kemudian Abdullah ibn Umar melihat rasa takut dari penggembala domba itu, beliau menangis terharu. Wa raja ila al-Madinah falam yazal yaqul qala ar-ra'i fa inna Allah ata dakhala al-Madinah fasa'ala an maula ar-ra'i thumma ishtarahu ba'dahu fa'taqahu washtara lahu al-ghanam. Kemudian Abdullah ibn Umar langsung menuju ke Mekah, kemudian beliau tanyakan, ini budaknya siapa ini? Kemudian dikasih tahu, ini budaknya Fulan ibn Fulan. Maka Abdullah ibn Umar langsung datang ke tuan si penggembala itu, kemudian dibeli budak itu. Dibeli oleh Ibn Umar, kemudian dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, Abdullah ibn Umar memberikan domba untuk dia gembalakan sendiri sebagai miliknya sendiri. Nah, jadi para jamaah yang dimuliakan, ini gambaran kepada kita tentang bagaimana rasa takutnya orang-orang terdahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekelas budak penggembala domba itu tidak berani neko-neko. Ya, tidak berani untuk berbohong kepada tuannya demi untuk mendapatkan duit. Ya, tapi kita lihat orang-orang sekarang. Ya, sebagian kadang Masya Allah pendidikannya, gelarnya, tapi seringkali yang mengambil uang rakyat, ya menyolong, melakukan korupsi, ya menipu dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wal afi. Itu semua berawal dari kurangnya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis ya sebagai mukaddimah dari bab ini. Dan lantas kemudian para jamaah yang ulun muliakan, apa definisi dari al-khauf minallah? Apa yang dimaksud dengan rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa khauful 'abdi min Allah ta'ala an yu'aqibahu fid dunya aw al akhirah. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah rasa takutnya seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala an yu'aqibahu fid dunya awil akhirah. Jadi dia takut, ya jangan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengazabnya baik di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Wa khawfuhu min maqami baina yaday rabbih fil akhirah. Begitu pula rasa takutnya seorang hamba tatkala kemudian dia diberdirikan nanti di hari kiamat
di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang dia lakukan di dunia ini. Ya. Jadi ini apa namanya? Definisi dari al-khaufu min Allah. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada Tuhannya, ya, takut terhadap kedudukan Tuhannya, sehingga dia pun mengekang hawa nafsunya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga akan menjadi tempat kembalinya. Jadi para jamaah yang Allah muliakan, ya, betapa perlunya kita untuk menghadirkan, ya, perasaan al-khaufu min Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semua dengan kita takut dari azab Allah, takut dari kedudukan Allah, takut tatkala kita kemudian diinterogasi nanti dari kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ini ada pada diri setiap kita, insya Allah kita akan selamat. Ya. Dan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan di dunia akan hilang kalau setiap orang itu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau di sini, al-khaufu ibadatun. Jadi rasa takut kepada Allah itu adalah ibadah. Khauful 'abdi min Allah ibadatun min ajallil ibadat wa asyrafiyah wa huwa ruknun min arkanil ibadah. Jadi rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari ibadah-ibadah yang agung, salah satu dari ibadah-ibadah yang mulia. Bahkan rasa takut ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Fayajibu ikhlasu lillahi ta'ala, maka karena ibadah ini, karena rasa takut ini adalah ibadah, maka hendaknya kita memperuntukkan rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya rasa takut yang kita sebutkan tadi, itu rasa takut seorang dari azab Allah, dari siksaan Allah. Rasa takut yang menjadikan seseorang kemudian mengabdikan dirinya kepada Allah. Rasa takut yang menjadikan seseorang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa takut seperti ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Ya. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan hal tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Dan demikianlah kemenangan, ya, bahkan surga, nikmat di surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan peruntukkan liman khafa maqami, bagi seseorang yang takut terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khafa wa'id, dan takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil yang tegas sekali menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya takut kepada Allah, takut kepada ancaman Allah, takut kepada azab Allah itu adalah ibadah yang kita diperintahkan dengannya. Ya, kadang ada sebagian orang mengatakan, oh, kita nggak boleh takut dengan ancaman-ancaman Allah, tidak boleh takut dengan nerakanya Allah.
Ya, kita katakan di sini ayat ini Allah yang menyuruh kita. Ya, untuk takut dengan azabnya, takut dengan ancaman-ancamannya. Ya, itulah salah satu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut, yang mengabarkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana kedahsyatan, kengerian dari azab api neraka itu. Supaya apa? Supaya kita takut terhadap azabnya. Ya, selain kita takut kepada Allah, kita juga takut kepada azabnya, siksaannya, ancamannya, sehingga itu insya Allah akan menghalangi kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kata beliau, wal khauful mahmud huwal khauful ladzi yadfa'u sahibahu li'amali ta'at wa tarkil munkarat. Kata beliau bahwasanya takut yang terpuji adalah takut yang menjadikan seseorang termotivasi, yang menjadikan seseorang bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Ya, ini takut yang terpuji. Ya, takut yang terpuji. Sebaliknya, kalau takut itu menjadikan seseorang putus asa, ya, sehingga dia merasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap dirinya kemudian sudah dihinakan oleh Allah, sehingga dia pun mengatakan, sudah, kayaknya saya ini sudah penghuni neraka misalnya. Putus asa dia, berawal dari rasa takutnya. Ini rasa takut yang tercela seperti itu. Ya. Jadi rasa takut yang terpuji adalah rasa takut yang menjadikan seseorang kemudian semangat untuk beribadah supaya terselamatkan dari api neraka. Rasa takut yang menjadikan dia kemudian takut melakukan dosa-dosa dan maksiat karena khawatir terkena ancaman siksaan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yasilu bi ila al-ya'si wal qunut min rahmatillah. Dan rasa takut ini ya tidak sampai mengantarkan seseorang pada sikap pesimis dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada yajibu an yakuna ma'a hadzal khauf raja'ullah wa raja'u rahmatihi. Maka oleh karena itu rasa takut ya pada diri seorang hamba itu harus juga disertai dengan rasa harap. Ya, wal mu'min yakunu fi 'ammati ahwali baina manzilatay ar-raja' wal khauf. Maka seorang mukmin dalam kehidupannya itu selalu berada di antara rasa takut dan rasa harap. Ya, selalu berada di antara rasa takut dan rasa harap, begitu. Makanya kita kalau hendak menasihati seseorang, lihat sisi khauf dan roja yang ada pada dirinya itu. Ya, kalau orang itu terlihat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti di sana yang kita nasihati dia adalah untuk apa? Diberikan targhib, diberikan harapan-harapan. Kita katakan sebesar apapun dosa Anda, Allah itu Maha Pengampun. Pintu taubat selalu terbuka bagi Anda. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, sudah banyak melakukan dosa dan maksiat,
jangan merasa putus asa di rahmat Allah. Kita beri dia harapan-harapan. Kalau orangnya terlihat putus asa. Tapi kalau orangnya terlihat menggampangkan maksiat, ya itu berarti dominan pada dia itu rasa harap. Ya, sehingga apa yang kita lakukan? Ya kita takut-takuti dia. Karena sebagian orang mengatakan akan Allah itu maha pengampun. Ya, Allah itu maha penyayang. Ya, Allah itu ya maha ini, maha itu. Betul, Allah maha pengampun. Betul, Allah maha penyayang. Betul, Allah maha mengampuni. Ya, tapi jangan kemudian Anda meremehkan dosa, meremehkan maksiat gara-gara itu. Ya, maka di sini kita ingetin dia dengan azab siksaannya Allah, sehingga dia merasa takut begitu. Ya, jadi harus seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Yang artinya, kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku itu maha pengampun, aku itu maha penyayang. Akan tetapi kabarkan juga kepada mereka bahwasanya azabku itu sangatlah pedih. Lihat, ya kita diberi harapan, tapi pada saat yang sama kita juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kemudian selanjutnya ya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, al-amru bil khaufi min Allah wan nahyu 'anil khaufi min ghairihi. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk takut kepadanya dan dilarang untuk takut kepada selainnya. Khususnya takut yang kita sebutkan tadi, takut yang menjadikan seseorang yang menghambakan diri kepada yang dia takuti. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Yang artinya innama dzalikumus syaitan, ya sesungguhnya itulah dia syaitan yang menakut-nakuti wali-wali Allah, yang menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Memang syaitan itu ya di antara misinya adalah bagaimana menjadikan kita itu takut. Ya, takut dengan masa depan kita. Ya. Mungkin takut dengan masa depan kita. Kadang syaitan menakut-nakuti. Takut dengan masa depan anak-anak kita. Ya. Seringkali kan seperti itu. Kita dijadikan khawatir. Kita dijadikan takut dengan masa depan. Itu kan kadang syaitan. Apalagi kadang orang yang terkena ujian penyakit GERD, ya, asam lambung yang akut, seringkali khawatir sudah kondisi penyakitnya mengarahkan ke hal itu, ditambah lagi nanti syaitan berusaha menakut-nakuti dia. Ya, mungkin jamaah yang pernah mengalami itu masya Allah memang. Ya, ujiannya luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'am. Demikianlah. Ya, syaitan itu selalu berusaha menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada selain Allah, kepada syaitan kah, kepada jin kah, ya, kepada makhluk-makhluk selain Allah. La takhafun, jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah hanya kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian bujur-bujur beriman. Ya. Kata beliau di sini, wa ma'nal ayah, makna dari ayat ini, anna syaitan yukhawwifukum min awliya'i bi'ihamihim anna lahum quwwah fala takhafun wa khafu rabbakum. Di bahwasanya syaitan selalu berusaha menakut-nakuti, menjadikan kalian khawatir. Ya, maka janganlah kalian takut kepada syaitan-syaitan itu. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalla dzalika ala wujubi ikhlasil khaufi min Allah taala wa taqdimul khaufi minhu subhanahu ala al-iman bil kulliyah fi ba'd al-ahwal. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita agar kita betul-betul mengikhlaskan rasa takut ini, memurnikan ibadah rasa takut ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Ya, khususnya takut yang tadi menjadikan seorang menghamparkan diri kepada yang dia takuti. Karena banyak yang kita saksikan sebagian orang sekarang gara-gara takut kepada sesuatu, dia kemudian memberikan persembahan kepada makhluk itu. Ya, banyak kita saksikan di sebagian tempat. Ya, katanya, kalau kita tidak ngasih sesajen, ada yang kepala kerbau ke pantai ini, nanti kita diganggu. Ya, kita diganggu oleh penunggu pantai ini, sehingga mereka pun setiap tahun melarung kerbau, kepala kerbau untuk dijadikan sesajen. Berawal dari apa? Berawal dari rasa takutnya mereka kepada yang mereka yakini penghuni atau penunggu tempat itu. Ya, ada orang yang menganggap ini pohon ini ada penghuninya. Ya, kita kalau lewat, ya hendaknya kita berlindung, minta perlindungan kepada penghuni pohon ini. Padahal kan kita tahu minta perlindungan itu ibadah, ta'awudz itu ibadah. Nah, gara-gara rasa takutnya kepada pohon itu, dia pun minta perlindungan. Ya, dia mengatakan, aku berlindung kepada penghuni pohon ini, jangan sampai aku diganggu dan seterusnya. Itu bisa menjerumuskan pada kesyirikan ujung-ujungnya. Harusnya kan minta perlindungan hanya kepada Allah. Ya, bukan kepada penunggu pohon, penunggu pantai, penunggu sungai, bukan. Ya, makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa apa? Man nazzala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Barang siapa yang mendatangi satu tempat, kemudian dia membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari segala makhluk yang Allah ciptakan. Nah, kalau orang datang ke tempat manapun baca doa ini, kata Nabi SAW, tidak akan ada yang bisa memudaratkan dia sampai dia pindah dari tempat itu. Nah, kalau orang yang bertauhid harusnya begitu. Orang yang bujur-bujur beriman harusnya hanya kepada Allah dia minta perlindungan. Harusnya hanya kepada Allah dia takut, sehingga dia hanya kepada Allah minta perlindungan, bukan kepada penghuni bebatuan, pepohonan, pantai, sungai dan seterusnya. Tapi kita saksikan ya malah sebaliknya begitu. Nah, ini biasa berawal dari rasa takut, sehingga kemudian melakukan ya memperuntukkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik persembahan-persembahan dalam bentuk sesajen, dalam bentuk minta perlindungan atau semacamnya.
Maka sekali lagi dalam ayat ini, ya surah Al-Imran ayat 175 Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kalian jangan takut kepada mereka. Jangan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, takutlah hanya kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Kemudian selanjutnya, as-sana 'ala man akhlasa khawfahu lillahi ta'ala. Ya, pujian bagi orang-orang yang memurnikan rasa takutnya hanya kepada Allah. Athnallahu ta'ala 'ala ibadihi alladhina ata'uhu bi anwa'il ta'ah. Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya yang telah melakukan ketaatan kepadanya. Wa khafuhu wahdahu la syarikalah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, bukan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman kepada hari kiamat, mereka yang mendirikan salat, dan mereka yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah. Ya. Nah, kata beliau di sini, wa ma'nal ayah annahu la ya'muru masajidallahi haqiqatan. Bahwasanya tidaklah memakmurkan masjid Allah dengan sebenar-benarnya illal ladzina amanu biqulubihim, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dengan hatinya, wa amilu bijawarihim, dan mereka yang melakukan amal soleh dengan anggota badannya, wadamu ala iqamatis shalah bi arkaniha wa wajibatiyah wa sunaniyah, dan mereka berusaha mendirikan salat dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunah-sunahnya, wa a'tu az-zakata mustahiqiyah, dan mereka memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak, wa akhlasu lillahi, dan mereka betul-betul ikhlas dalam rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah puji mereka. Ya. Bahkan dalam surah Al-Bayyinah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Jazaohum inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Untuk siapa? Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu semua Allah akan peruntukkan kepada mereka yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita agungnya ibadah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan surga bagi mereka. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lantas apa saja sebab-sebab yang semestinya kita lakukan supaya kita ini rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul adanya. Ya. Maka di sini beliau menyebutkan ada beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah at-ta'arrufu ala asma'illahi wa sifatih. Itu supaya rasa takut kita semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa kita
kurang rasa takut kita kepada Allah? Kenapa kita kurang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat? Kenapa? Salah satu sebab terbesarnya adalah karena kita kurang memahami agungnya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wattafakkuru fi ma'aniha, dan memikirkan tentang makna-makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha mulia dan maha indah. Ya, kita tahu padahal Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, ya, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha dahsyat azabnya. Ya, tapi karena kita kurang meresapi semua ini, sehingga mudah rasanya kita melakukan dosa dan maksiat. Orang kalau betul-betul meresapi, memahami makna dari nama-nama Allah itu, dia akan takut melakukan dosa dan maksiat. Ketika hendak bermaksiat, dia ingat, ya Allah itu maha melihat. Nanti Allah melihat saya, Allah itu maha mendengar, Allah mendengar apa yang saya lakukan. Ya, Allah maha perkasa, ya, Allah maha besar. Itu kalau kita pahami akan menjadikan kita takut melakukan dosa dan semangat melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Bahkan dosa kecil akan terasa besar kalau kita memahami kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, salah seorang salaf mengatakan, la tanzur ila sigharil ma'asi walakin inzur ila man ta'si. Anda itu jangan melihat kepada kecilnya dosa, tapi lihat siapa yang Anda dosai. Anda itu jangan melihat pada kecilnya maksiat, tapi lihat siapa yang Anda maksiati. Siapa? Allah yang maha besar, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya. Nah, kita kalau di tempat kerja kita, ya seringkali kita tidak berani melakukan kesalahan sedikit pun. Apalagi kalau kita begawi itu bekerja langsung dilihat oleh atasan. Tidak berani kita mengerjakan kesalahan sedikit pun. Padahal yang melihat itu cuma manusia biasa seperti kita. Ya. Nah sekarang ini yang melihat kita Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang azabnya maha pedih, maha dahsyat. Tapi seringkali dengan mudahnya kita melakukan dosa ini, melakukan dosa ini. Kenapa ini terjadi? Yaitu jawabannya, kurangnya kita dalam mengagungkan, kurangnya kita dalam membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Sungguh mereka itu tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi itu yang pertama, supaya rasa takut pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul adanya, maka hendaknya kita berusaha memahami nama-nama, sifat-sifat Allah yang maha indah, yang maha mulia. Ya, itu semua akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan lanjut ya sebab-sebab yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.